Nah maksimalnya dia itu sekitar 45 menitan lah, agar kita bisa menjangkau, boleh dibilang proper number-nya di followers kita. Oke, kalau kontennya itu nggak bagus, berarti nggak akan disebar lagi sama Instagram. Benar banget. Jadi kalau 45 menit pertama postingan kita nggak dapat respon yang bagus, ya nanti gue spill juga nih angkanya. Kita kasih solusi. Ini dia nih, Bapak Instagram nasional, Nico Julius. Bro, widih. Dari dulu gue udah ngikutin lu sebenernya sih. Sama, gue juga sering nonton masih. Wih gile, tapi kalau gue ngikutin lu. Kalau pedagang Tanah Abang gak tahu deh ngikutin lo apa enggak. Ngikutin gak ya? Soalnya kan masih beranggapan bahwa kayak mereka ada yang gaptek, mereka ada yang menolak untuk online. Sementara lu kan bener-bener bisa dibilang Instagram expert lah. Ya kan, tuh di bio lu aja tuh 238.000. Lu bilang katanya lu, iya ngasih tahu lah cara untuk gimana caranya optimasi Instagram. Dari mulai algoritma yang berubah-berubah. Berarti lu antek Instagram nih ya? Boleh dibilang seperti itu. Lo anteknya ada Mosri berarti ya. Iya. Ya kan, hashtag tuh masih ngaruh apa enggak? Iya. Ya, maksudnya terkesan memang ini pembahasan lama, tapi gue yakin banget fix sampai sekarang aja lo masih salah, pasti ada. Yang kedua bukan maksudnya menjudging ya, tapi ya itu kenyataannya, karena lo aja sampai sekarang masih nanya, "Bang, hashtag itu berapa ya yang paling bagus?" Apa ya? Benar. Sama ya itu analisa dan seterusnya. Ya, pokoknya yang lo bocorkan ke member lo kan berapa? 21.000 ya? 25.000 something lah. Di Telegram? Di website termasuk di lebih ke membership sih. Coba gue cek deh. Gue cek dulu nih, maksudnya lo beneran bisa sampai ke orang percaya 20 ribuan ke lo, masa bisa-bisanya sih? Masa sepenjual ludah masih ada apa enggak sih di zaman sekarang gitu? Oke bro, gimana bro fenomenal sekarang nih? Tapi lo gak kena ya, karena kan TikTok yang lagi rame, lu berarti aman dong Instagram. Lu kan Instagram expert kan? Iya enggak juga. Ya ada lah. Akhirnya kan orang tanya gitu. Terus gimana? Gue harus kayak gimana? Gue balik lagi ke Instagram apa enggak segala macam. Ya banyak lah hal-hal kayak gitu. Terus gue gimana harus survive dan segala macam dengan penutupan dari TikTok Shop dan kawan-kawan gitu. Ya pasti banyak pertanyaan kan. Jadinya jatuh kayak gitu. Indian sih kalau kita bilang orang media ya, gue sih pribadi bilangnya ya kita nggak cuma pakai satu lah kan, pakai semua yang bisa selama masih ke garap, kenapa enggak gitu. Nah dua-duanya ini atau tiga dan apapun itu kan lu klaim bahwa lu fokus di Instagram. Benar. Oke. Gayanya sama nggak dengan platform-platform yang lain ya? Kalau kita bilang secara visual mungkin mirip ya. Walaupun secara value, secara karakter, behavior masing-masing tempat sih rada-rada beda pasti. Karena kan secara feature dia beda, secara cara kita approach juga beda, cara kerjanya mereka pun sebetulnya mungkin kalau ya teman-teman pada jeli gitu sebetulnya juga agak sedikit beda sebetulnya cara mereka distribusi dan lain-lain. Jadi karakternya agak unik. Contoh nih kayak di Instagram, itu kan basisnya dia karena grupnya Meta ya berangkatnya. Jadi boleh dibilang ya udah senior lah, tanda petik kan udah umurnya udah belasan tahun lah ya. Dia itu ngeresponnya pasti berdasarkan kita posting dulu nih, lihat responnya, baru nih dia akan distribusi apa enggak. Oke. Kalau responnya jelek, iya udah. Respon yang dimaksud itu adalah pasti ke followers kan? Interaksi, enggak ke konten, per konten kita lihatnya, enggak ke followersnya. Jadi biasanya gini bang, dia saat kita posting, ini juga pernah nih di riset tiap tahun ya. Biasa tiap awal tahun dari 2019, 2020, 2021, 2022 itu 2023 itu aku selalu ngeriset tuh. Jadi kalau kita posting di Instagram kayak gitu ya misalnya, itu per 15 awal-awal tuh per 3 menit, per 5 menit, 15 menit. Tuh gue pengen penasaran gimana sih cara dia distribusi ini konten kita. Jadi tuh dijagain tuh sengaja. Di capture. Nah maksimalnya dia tuh sekitar 45 menitan lah, agar kita bisa menjangkau, boleh dibilang proper number-nya di followers kita. Oke, kalau kontennya itu nggak bagus, berarti nggak akan disebar lagi sama Instagram. Benar banget. Jadi kalau 45 menit pertama postingan kita nggak dapat respon yang bagus, ya nanti gue spill juga nih angkanya. Jadi 45 menit pertama nggak dapat angka yang bagus, dia akan berhenti distribusi bang. Jadi nggak menjangkau lebih banyak orang sih. Oh, pantesan mau followersnya misalnya 200.000. Ya. Kadang gue pernah tembus ratusan ribu, jutaan, atau bahkan ya 10.000 tok gitu. Nah benar. Kayak gitu kan? Benar. Jadi sebetulnya angkanya ketemunya adalah di 8-10%. Jadi kalau misalnya nih, kita punya 10.000 followers misalnya. Jadi biasanya kalau kita posting pertama-pertama, itu dia contoh jalan dulu nih ke 100 orang.
Jadi reach ya kita ngomongnya, jangkauan orangnya. 100 itu berarti yang followers pasti kita atau Benar. dilempar ke yang non followers? Enggak, pasti pertama followers dulu tuh 40 menit pertama. Oke. Jadi dia coba dulu nih ke 100. Yang respon berapa? Yang nge-like, comment, share gitu-gitu. Nge-save gitu. Oh, kalau misalnya ternyata angkanya 8%, berarti kan dari 100 harus ada 8 orang nih. Entah nge-like, comment, nge-share, nge-save gitu. Dia normal, diterusin nih. Tapi kalau makin banyak yang lihat angka rasionya turun, dia berhenti tuh distribusi. Sebaliknya, di atas 10%, kayak misalnya Toto dari 120 orang yang interaksi nge-like segala macam, rame nih kontennya. Dia post terus tuh, kasih lagi 200, 500, 1000. Turun gak nih rasionya? Kayak gitu. Banyak angka ya teman-teman ya. Kayak gue salah ngundang orang nih kayak. Bentar, diam. Ini guru matematika bukan sih? Keluar. Enggak, gini. Itu tuh keren banget. Gue ngerti. Kita bahas dari awal ya. Gimana cara bikin kontennya yang potensi untuk viral atau mungkin FYP atau segala macamnya. Apakah memang algoritma ini sama yang dilakukan oleh TikTok? Ini keren loh, guys. Lu jangan nyender, pastikan lu nonton, siapin kopi apa segala macam karena gue juga udah ngikutin belakangan ini. Ini orang oke lah ya dari segi edukasi IG lo dan seterusnya. Oke, kita bahas dari awal nih. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman ketika berperang di digital? Kita bahas satu persatu detail banget sampai ke tadi lu lanjutin mengenai algoritma ya. Sampai ujung-ujungnya juga gimana caranya untuk potensial gampang komen, like karena kata lu tadi kan menjadi acuan juga tuh. Benar. Salah satu tolak ukur ketika konten lu akan disebar kalau lu banyak likes, banyak comments, banyak save, apalagi share. Iya kan? Shareable, likeable, saveable dan seterusnya. Potensi kayak gitu tuh. Benar. Sampai ujung-ujungnya juga teman-teman UMKM juga bisa pakai gitu. Ujung-ujungnya bisa dibeli produknya apa segala macamnya. Langkah awal dulu deh, bro. Awal banget nih. Awal banget. Termasuk nanti lu jelasin ya sampai ke caption, hashtag. Pasti. Lu tanggung jawab pokoknya. Kalau lu nggak bantu UMKM, silakan lu keluar dari ruangan gua. Pasti. Enggak. Coba gimana bro? Jadi berangkat dari pertama, pasti Instagram itu kan kita pasti perjelas nih. Ini akun buat apaan dulu nih? Ya fungsinya apa? Mau dipakai buat jualan atau perspektifnya lebih, gue pengen bangun awareness dulu misalnya. Berarti kan pengen bangun followers nih. Nah itu tentuin dulu pertama. Karena pendekatannya beda nih. Kalau misalnya gini, contoh kita pengen buat akun Instagram tapi fokusnya buat jualan. Kalau kita pakai buat jualan, maka biasanya yang diposting adalah pasti produknya. Iya. Karena ya itu yang dijual, apalagi yang posting kan. Tapi secara nature, namanya media sosial kan tempat orang sosialisasi kan. Ya bayangin kita lagi ngafe nih, kemudian Toto ada orang lewat tempat kita jualan, nawarin, mau kebeli kagak? Enggak sih, sorry banget nih Pak, nih maaf. Jadi sama tuh di Instagram, kan orang pasti nggak mau beli. Jadi wajar sekali statement bahwa kalau kita posting promosi, suruh orang beli segala macam barang kita, nggak rame, wajar sekali. Memang dari sono begitu. Jadi jangan memaksakan dalam tanda petik. Jadi kan kita carinya adalah gimana ya cara ngakalin itu biar banyak tetap yang rame gitu. Ya bisa bayar iklan namanya. Ya nggak ada duit ya UMKM baru mulai suruh bayar, gimana suruh ngiklan? Artinya jangan memaksakan gitu. Artinya makanya kita juga harus punya perspektif bahwa kita harus juga nih punya something yang bisa kita bagi buat orang umum biar dia kenal nih sama toko kita, brand kita gitu. Yang tidak ada unsur komersil, lu harus beli produk gua gitu. Di awal-awal. Berarti itu definisinya bangun personal brand? Enggak juga. Lebih ke value dari konten. Iya berarti si ownernya harus ngonten dulu. Sebrand juga termasuk. Jadi mau personal, mau brand, kan ada nama toko nih. Kalau teman-teman UMKM juga kan nggak ada yang gua nggak berani personal branding bang. Iya itu. Pokoknya apapun itu di-value-kan lah. Di-value-kan. Digemukin nilainya biar lo bobot gitu ya. Benar. Paling gampang tuh berangkatnya misalnya kayak teman-teman kan kita namanya jualan barang kan banyak segmen ya, bang ya. Artinya ada yang emak-emak nih, ada yang anak muda banget, ada yang misalnya bapak-bapak misalnya. Bapak-bapak sendiri ada yang suka hobinya motor gitu, ada yang hobinya yang lain-lain gitu. Nah konten-konten itu yang harus kita spesifikin sebetulnya dibuatnya. Kayak mama nih gosip misalnya, ya udah gosip apa yang lagi rame, itu yang lebih banyak dimunculin. Fungsinya apa? Orang pertama lihat konten kita seru, biasanya dia akan kepo nih apaan sih gitu. Baru dia ngecek lah ke profil kita. Jadi kunci pertama adalah gimana biar orang itu bisa rame interaksi di postingan kita dulu. Karena kan saat kita posting tadi, ini balik ke algoritma dikit ya. Jadi saat kita posting banyak yang interaksi lah, like, comment, share, save, apapun itu.
akhirnya jangkauannya banyak. Jangkauan banyak akan buat orang kepo sekian persen. Oke. Orang yang kepo ngeceklah profil kita. Nah, di profil itu kita bisa jualan tuh. Jadi jualannya nggak selalu harus di konten. Oke, kalau nggak selalu jualan di konten, lu ngapain kontennya? Edukasi kah? Banyak macam, bisa edukasi, bisa ngasih informasi. Gua nggak ngerti nih edukasi. Gua kasih informasi. Jalanan macet bang di sini. Itu informasi bermanfaat loh. Gua pas lewat nih gitu, orang komen. Oke. Sama informasi bentuknya. Atau misalnya, oh ada berita di Ono nih, gua posting. Itu juga sama. Nah tergantung balik ke marketnya tadi. Lebih doyan apa? Kalau kayak bapak-bapak, traffic, apalah yang rame-rame. Berarti harus kerucut ya? Kerucut. Harus satu kategori ya istilahnya ya? Sebaiknya kayak gitu. Karena kan kita pengen hasil maksimal ya. Dengan organik sekalipun ya kita berharap hasilnya maksimal kan. Jadi sebisa mungkin ya spesifik ke target yang kita mau gitu. Iya kayak lu juga nulisnya Instagram expert. Benar. Bukan sosial media expert. Iya. Karena memang ya orang di Instagram butuhnya Instagram gitu. Berarti lu nanti akan beda-beda tempat. Iya. Sebetulnya bisa dibilang kayak gitu. Iya, atau jadi blunder ke tempat lain gitu. Misalnya kayak lo di TikTok, akhirnya personal branding lo gimana tuh? Benar. Jadi kalau di TikTok pun sebetulnya gue akan lebih bahasnya memang ke Instagram juga, tapi gue mengeksplor TikTok juga pastinya bang. Tapi yang lebih di generalkan artinya. Jadi misalnya lebih pada digital marketing misalnya, dalam tips misalnya jualan online misalnya, hal kayak gitu yang lebih dibangun. Karena kan kadangkala kita bisa approach market yang baru lagi di area yang baru. Walaupun ada sih pasti yang sama-sama kayak gitu. Followers di Instagram bisa nggak ada di TikTok? Ada kan sama-sama orang Indonesia ya yang pakai gitu. Oke, berarti kalau lo memulai dari awal misalnya mau bikin ayam geprek misal, ini terserah ya teman-teman, silakan lo pikirkan ya produk lo apa gitu sekarang ya. Nanti coba lo mungkin bantu teman-teman untuk secara generalisir dulu nih biar kebayang gitu ya. Misalnya ayam geprek, berarti dia fokusnya di gepreknya aja dulu. Nah, contoh nih ayam geprek nih. Ayam geprek kan lebih notabene-nya udah pasti pedas ya. Kalau pedas mungkin lebih ke anak muda nih. Nah, anak muda nih yang lebih kemana nih misalnya? Oh, mereka yang suka K-pop misalnya. K-pop kan rame ya. Nah, jadi tuh kasihlah news tentang ya hal-hal K-pop. Kenapa? Mereka suka. Itu bisa approach. Mereka juga bisa paham. Minimal mereka bisa kebayang, seru nih, dia update juga. Nah, gue mulai tertarik nih. Walaupun gue nggak beli produk lu dulu loh. Karena kalau dari awal tadi tuh lu langsung jualan, seperti analogi yang tadi kita lagi nongkrong di kafe, tiba-tiba orang masuk jualan. Jadi dipancing dulu kolamnya tuh biar masuk ke situ dulu. Meskipun lu nanti ujung-ujungnya jualan geprek nyambung gitu. Wajar banget sih pasti. Ngomongin Korea-Koreaan tiba-tiba jualan geprek gitu. Sangat pasti. Oke. Karena yang namanya kita pengen geprek tuh kan sesuatu yang sifatnya impuls ya, apapun itu bentuknya. Dan saat kita butuh. Tapi kalau kita butuh dan saat dia butuh kita nggak ada atau dia nggak ingat sama kita kan ya nggak bisa. Oh iya. Artinya kan kita konten nggak cuma sekali. Kita kan nggak mempromosi atau aktif jualan tuh kan sekali tiap hari kan. Kita kan pengen bisnis nih berkembang. Setiap hari lah kita perlu ya promosi segala macam. Tapi kan promosi tidak harus secara kasar begitu. Sama kayak kita pilih tempat ya, kayak kita pengen buat ayam geprek. Kita kan berharap kita mampu dalam tanda petik punya duit nih, buka di tempat yang jalan rame banget gitu. Tapi apakah kemudian dia semua relevan ke ayam geprek kita? Kan belum tentu. Kadang dia mau jalan pulang aja, ya lewat tempat kita. Tapi pas dia pengen ayam geprek, dia kata, di situ tuh ada. Nah, gua cobain gitu. Nah, coba itu kan berarti beli, Bang. Iya. Nah, sama nih. Jadi saat orang follow kita karena, ini gila nih brand suka banget nih K-pop gitu. Ayam geprek apa kek gitu. Jadi gue follow dia karena itu. Saat gue pengen, gila, gue pengen ayam geprek nih. Wah, gue inget tuh ayam geprek itu gue belum coba tuh. Gue pengen coba. Nah, saat coba baru produk ngomong, Bang. Kalau enak, wah gue rajin nih datang gitu. Ini enak nih, cocok sama lidah gue gitu. Akhirnya dia beli mulu. Nah, itu udah aspek bisnis ya. Bukan pada aspek yang tadi. Tapi awareness permainan media sosial apapun lah ya, nggak berlaku cuma Instagram. Semua konsepnya sama. Yang pasti kita dapatin jangkauan semaksimalnya, semurah-murahnya, semaksimalnya, seoptimal itu. Makanya gue ngajarnya optimasi. Gitu. Oh, oke. Dan gimana cara kerja ketika lo harusnya saat ini jualan? Contoh, tadi kan lo kan bangun media dulu tuh. Benar. Ya kan, istilahnya lo bangun konten dulu lah. Benar. Ya kan, jangan dikit-dikit langsung jualan. Ya.
Ya kalau ayam geprek mungkin lu bisa share gak sih? Gue gak tahu, kasih masukan gue. Misalnya kayak lu ngasih tips and trick bikin ayam geprek. Ya. Bisa lu langsung gak? Apa langsung dari awal tuh bener-bener jauh banget dari ayam gepreknya? Ya. Atau boleh gak tipis-tipis kayak bahas Koreanya, bahas tentang keseruan yang ada di negara Korea Selatan, apapun itu ya kita informasikan. Tapi sembari juga susun dengan cara Jualannya. memasak ayam geprek. Ya. Edukasi lah. Ya. Cara bikin ayam geprek tanpa minyak, apapun itu misalnya. Benar. Itu boleh berbarengan nggak? Sebetulnya boleh berbarengan, tapi mungkin yang harus orang agak dalam tanda petik ingat baik-baik tuh memang perspektif kita saat kita jual ayam geprek, yang orang biasa buat adalah ya gimana cara buat ayam geprek. Kayak gitu kan sebetulnya edukasi ya Bang ya. Iya, tapi kan nggak jualan Dari ke itu. produk, nggak jualan benar. Tapi menurut aku caranya kurang pas. Kenapa? Kalau yang orang butuhkan sebetulnya lebih kalau kita pengen jualan ya. Sebelumnya kita lihat dari perspektif benefit apa sih yang orang dapat. Jadi contohnya daripada buat gimana cara buat ayam geprek yang enak misalnya, gua akan lebih saranin tahu nggak cara ngerawat dapur biar bersih itu apa aja tipsnya? Dapur kita tuh. Kenapa? Sekaligus kita jelasin edukasi, dia lihat real bisnis kita bagaimana tuh. Ngerti gue. Dan ini memang konsumen centric banget ya. Benar. Contoh ketika dikasih cara buat ayam geprek, yang namanya konsumen kan beli ya, Iya. bukan mau bangun usaha ayam geprek ya. Itu dia. Ya juga ya. Jadi ketika lo bilang cara buat ayam geprek, yang nonton lo berarti notabene-nya hitungan kasar ya, bukan kualitatif ya. Tapi ya berarti ya memang orang pengen bisnis ayam geprek. Nah itu. Tapi kan sementara yang mau lo sasar adalah konsumtif kan. Yes. Yang sifatnya konsumen, dia gunakan produk lo, beli produk lo. Benar. Tapi ketika cara ngerawat dapur, tempat-tempat sekitar, itu relate sama konsumen. Benar. Karena konsumen di rumahnya juga yang ngebersihin dapurnya dia. Iya. Cara ngejebak funnel tuh begitu. Jadi nggak boleh lari dari konsumer itu sendiri. Makanya kita harus dekat banget tuh sama mereka. Itu yang mungkin harus teman-teman lebih ingat baik-baik lah. Kalau kita bicara tentang mau pengen ngembangin ini ya, bisnis di media sosial lah kayak gitu. Iya, lu bilang cara bikin ayam geprek itu kan produsen centric. Nah benar. Berarti yang disasar kalau lu misalkan, gue nggak tahu ya ini bener Iya. apa nggak di mata Niko secara expert gitu ya. Kalau misalkan lo mau nyasar kepada orang yang mau franchise lo, orang yang pengen buka cabang lo, mau invest di lo, mungkin masuk. Tapi ujung-ujungnya kan lu retail, lu mau jual ke konsumen kan? Benar. Jadi harus consumer centric ya. Terlepas dari apa. Ya kalau franchise kan pasti cara buatnya daripada cara buat ayam geprek yang enak. Kalau gua akan lebih banyak dominasinya adalah cara buat ayam geprek yang gampang. Atau misalnya dalam waktu ya bombastis lah, 12 detik misalnya gitu. Nah itu jadi, menarik banget, gampang banget gitu. Kesannya nih apaan gitu. Akhirnya sama gue penasaran bisnis franchise apa nih gitu. Ya. Keren. Kalau tadi lo bilang cara bikin ayam geprek hanya dalam waktu 12 detik. Ya. Gue gak tahu ya. Koreksi kalau salah. Ini dua-duanya kena gak sih? Ya. Konsumen merasa bahwa ternyata cepet banget di tempat nih. Bisa menyelesaikan masalah kelaparan gue misalnya. Benar. Dalam waktu cepat, singkat. Di sisi produsen juga, wah ini gampang nih buat gue jualan nih. Benar. Gila, tricky banget di cerita bangun konten ya. Benar. Harus ngerti nih teman-teman nih. Jadi memang harus lebih ke apa ya? Nah, itu kan value ya yang kita bangun gitu. Jadi alih-alih dari ya edukasi sih bisa kita serempetin gitu. Tapi coba deh kita lebih sedikit melihat dari perspektif bermanfaat kagak sih ini buat dari sisi konsumen gue, bukan dari gue pengen nawarin ke siapa aja gitu. Jadi kalau tadi ya, jadi kita harus lihatnya lebih dari sekali lagi sih konsumen. Karena sekali lagi kita bangun media sosial kan buat ya jualan, ngembangin bisnis segala macam. Ya tentu harus ada value kan buat mereka. Oke, tapi kalau ternyata mereka susah atau lama dapetin salesnya gimana, Nick? Kan ujung-ujungnya mereka pasti sales kan? Pasti. Tapi dengan pola-pola seperti ini gue tahu banget pasti lu juga akan diserang gitu. Dengan kayak, nah terus kapan punya duitnya bang? Kapan kita megang duitnya? Kapan kita cuannya bang? Ngonten mulu. Bener. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang konten mulu, memang. Jadi semua itu sebetulnya memang harus dirajut, bang. Jadi memang kita nggak bilang bahwa konten kemudian membuat orang beli langsung, nggak. Tapi berapa lama Nick? Ada stepnya dong pasti. Misal kayak gini. Lebih better mana nih? Jangkauan postingan kita rajin konten nih. 1,000 orang yang lihat, kagak ada yang beli. Atau 100 nih yang lihat bang, tapi 10 beli. Iya bener itulah. Namanya 10 beli kan. Iya. Artinya konten aja tuh gak cukup. Ada tambahan yang lain kalau di Instagram. Yaitu? Jadi saat orang lihat konten bermanfaat nih,
pasti sekian persen kecil itu akan ngepoin nih brand kita. Berarti kan dia masuk ke profil Instagram. Pasti profile visit namanya. Nah, saat dia ke Instagram, disitulah kita memperkuat nih. Kenapa lu kudu beli sekarang gitu. Cara ya? Nah, pertama pasti yang dilihat adalah satu, apakah dia story nggak? Suka nggak suka story? Story. Itu kayak lipstick bang, kita bilang. Kalau kagak ada story tuh pucet Instagramnya. Story itu maksudnya lu ada cerita yang diangkat? Enggak, kalau story itu kan kalau kita masuk ke profil kan ada. Oh, IG story. IG story. Oh, gue pikir ada harus bangun story atau kisah dari brand lo itu. Bukan yang itu. Jadi lebih ke visualnya. Si ping-ping itu yang muter kalau lo abis update story. Benar. Itu tuh membantu. Kenapa? Oh, nih brand aktif. Itu dulu satu. Terlepas dia lihat nggak lihat. Tiap hari harus bikin story dong. Paling gampang. Karena promosi pun isi promosi terus juga gak apa-apa. Karena kan dia 24 jam hilang. Kalau konten kan permanen. Nah, nggak cuma itu bang. Jadi udah masuk. Dia lihat bio pasti. Iya. Nah di bio tuh disusun tuh yang rapi. Karena kan banyak. Yang paling lucu tuh banyak ya teman-teman UMKM tuh masuk ke bio. Dia masukin tuh bang. Minat hubungin 08 sekian. Siapa mau ngapalin nomor bang? Zaman sekarang. Atau di postingan, di caption juga gitu ya. Minat DM. Nah DM masih lumayan lah. Headline-nya langsung gitu, minat DM, tapi nggak tahu itu apa. Gitu. Jadi harus ada strukturnya tuh. Gimana cara bikin bio yang benar? Nah, bio yang benar. Kalau aku saranin 4, cuma boleh 4 baris. Kenapa? Ini ngomongin pertama ya. 4 baris kenapa? Karena itu nggak perlu read more, bang. Kan kita ada tuh disuruh tab read more. Iya. Gua sering nih, dia titik-titik kita read more. Iya, suruh DM di bawah gitu. Gaje banget gitu. Kita buang tab nih. Jadi padahal nggak perlu nge-tab, guanya nggak perlu nge-tab, lu suruh gue DM, gue juga tahu ada DM di bawah gitu. Terus? Jadi harusnya baris pertama langsung jelasin brand lu apa nih. Oh, kita jual ayam geprek terenak misalnya di Jakarta mana gitu misalnya. Itu baris pertama tuh, udah tahu orang, oh ini brand jual ayam geprek, udah. Dari username-nya kan udah ketahuan. Iya, kadang orang ya harus peneguhan bang, di mananya ayam gepreknya. Kan nggak semua masuk. Lokasinya di mana? Misalnya. Jadi lebih ke definisi si akun. Nah, baris keduanya itu kasih tahu promo apa yang lagi ada. Nggak cuma promo ya, value apa yang ditawarkan. Contoh. Manfaatnya. Contoh. Misalnya setiap tanggal 22 kita ada apa? Promo. Kalau ayam geprek biasanya kan mainnya adalah promo untuk mancing orang misal kayak gitu ya. Promo tuh boleh, atau misalnya value. Kalau di gua misalnya gua ngasih tahu nih kalau gua ngajar A B C kalau personal, atau gua buat konten A B C, itu value, manfaat. Iya. Akun kita apa? Layak nggak nih di follow? Oh, berarti ada kebermanfaatan ketika si audiens ngelihat kenapa gua harus follow lo ya. Bener. Datang abis itu kan kenapa gua harus follow, bisa jadi cuma ngintip-ngintip doang tapi dia keluar lagi kan. Bener. Oh, dengan lo tonjolin value lo, yes. Orang yaudah deh minimal gue follow dulu deh. Benar. Jadi 3 detik pertama orang masuk ke profil kan harus tahu di apa nih manfaatnya buat dia. Follow nggak follow kan urusan. Promonya update loh, tapi gue nggak bisa main-main ke daerah sono. Tapi nggak apa-apa lah, follow dulu. Tapi gue tahu nih di bio-nya ada itu. Tapi nggak sampai situ bang. Baris ketiganya adalah isinya adalah garansi atau authority kita sebutnya. Apa tuh garansi? Misalnya nggak enak duit kembali. Nggak cuma itu, kuat juga ada di 3 kota sudah sejak tahun sekian. Jadi bedanya antara baris kedua baris ketiga adalah baris kedua membuat orang tertarik cobain kita beli. Baris ketiga, yakin nggak gue mau beli nih? Karena kan ada bang, kita lihat menarik. Gue yakin sih karena ada tokonya misalnya, ada tokonya. Gue tahu alamatnya di mana, tapi kagak ada promo menarik. Nggak ada garantinya. Sebaliknya, menarik promonya, tapi gue nggak tahu. Jangan-jangan bodong gitu. Jadi tuh 2 harus barengan. Jangan-jangan gue zong ketika gue cobain, taunya mungkin nggak enak apa segala macam. Iya, kayak gitu. Jadi harus ada tuh komponen-komponen itu. Fungsinya apa? Problemnya orang-orang atau brand atau akun di Instagram itu sebetulnya bukan kekurangan traffic, bang. Tapi konversinya yang kurang. Kayak tadi. 1000 kagak ada yang beli, sama aja bohong. Mending 100 ada 10 yang beli. Kan sebetulnya isunya bukan di 100 ribunya kan. Ya sales. Berapapun yang persentase konversinya. Berapapun 1 juta dikali 0 juga 0. Iya. Tapi kalau 1 juta kali
1% itu udah. Iya, 100.000 ya. 10.000. Iya. Artinya angka 1% tuh matters. Jadi konversi itu penting. Nah, itu yang sering dilupain teman-teman nih. Dan pintu gerbang konversi itu dari si bio itu. Yes. Karena gimana caranya lo mau ke convert gitu ya. Benar. Sampai bawah atau lo melakukan aksi buat beli, tapi sementara pintu gerbang aja lo secara first impression, pandangan pertama nggak menarik. Benar. Jadi kalau kita bilang tuh, ya itu detik-detik penting lah, 3 detik pertama, apakah orang mau follow apa enggak, beli apa enggak. Kalau gue sih bilangnya nggak beli ya Bang ya, gue bilangnya coba. Kenapa? Karena coba itu memang beli pertama kali. Tapi bisnis yang survive kan nggak orang yang banyak coba, tapi banyak punya langganan kan, yang beli terus. Jadi kalau orang coba beli sekali, ya banyak Bang. 1.000 abis itu nggak beli, ya nggak survive juga bisnisnya. Jadi gue sih lebih senang edukasi teman-teman UMKM tuh lebih, jangan cari orang yang suka cobain barang lu aja. Cari bangun pelanggan, cari langganan. Karena kalau ini kejadian ya di gua sama beberapa teman gua gitu yang gua tahu bangun bisnis, kemudian pas ada sesuatu yang kita nggak mau terjadi ya, kita siapa tahu ya kayak COVID kemarin, toto banyak bisnis tutup. Kenapa? Ya karena nggak banyak fans pelanggannya. Tapi ada juga loh beberapa bisnis yang survive. Kenapa? Gue ingat nih, itu kayaknya susah tuh toko itu tuh, tapi gua tetap beli gitu, gua paksain beli gitu. Kenapa? Ya jangan sampai tutup gitu tempatnya. Karena gue suka banget tempat itu. Udah itu bikin jadi orang loyal dan menjadi loyalitas tinggi tuh gimana caranya bro? Biasanya lebih ke produknya, servisnya yang harus bagus. Tapi itu kan udah ranahnya bisnisnya ya. Kita ngomongin Instagram expert ini. Kita ngomong toolsnya atau senjata perangnya nih. Benar. Jadi gue selalu ngerimainnya adalah bahwa jangan sampai di Instagram kita udah optimasi sedemikian bagus, cantik, rame gitu ya. Tapi di dalamnya mohon maaf gitu, ya bokeh, orang kecewa kan ya, sedih gitu maksudnya. Oke. Nah turun ke bawah tuh dari bio. Nah, ini perhelatan lagi nih bro. Ya. Kan harus cantik katanya fit ya. Harus jadi biru-biru semua. Ini fotonya estetik tiga gitu. Benar-benar. Jadi kalau secara perspektif, nih gue sendiri ngukur gitu ya. Kalau postingan teman-teman lebih ke katalog yang jarang diposting, boleh pakai namanya grid. Jadi 3 tuh. Tapi kalau mau bicara tentang traffic, itu nggak boleh sama sekali. Kenapa emang? Karena muncul di feed-nya followersnya dia kan potongan, puzzle. Kagak jelas nih apaan gitu. Oh ini apa sih namanya? Yang 12 12 giant grid. Square apa sih? Iya benar. Ada yang 3, ada yang 6 gitu. Itu masih zaman nggak sih kita? Nggak, gue nanya beneran. Enggak. Kenapa? Nggak relevan. Kan cantik dibukanya pas visit. Enggak lah. Kan orang gimana pun lihat satu-satu. Artinya gini, kan kita berharap kalau dia memang katalog nggak salah sih bang. Jangan, tapi gini, maksudnya kalau dia buat gini boleh nggak? Boleh. Tapi jangan berharap trafficnya banyak. Dah. Jangan berharap banyak. Kalau dicocok-cocokin secara di Photoshop misalnya atau di Canva, jadi nggak kepotong, kupingnya nggak kepotong kan. Kalau lo buat grid sampai 12 postingan kan kadang kan matanya doang tuh kelihatan, doang gitu, perutnya doang apa segala macam. Tapi ini ya belajar desain lah misalnya dia bisa bagus. Jadi di misalnya kayak gambar balon udara, terus di balon udara kan gede tuh sih, ada 12 kotak kan, pasti buka, wah cantik ya gitu ya. Tapi mungkin per post itu kayak ada mungkin muka orangnya, ada mungkin gambar tas, ya anak-anak grafis lah mainkan. Jadi kalau memang secara buat traffic wise ya, jadi berharap sebanyak-banyaknya pengunjung datang di Instagram itu, pasti enggak. Tapi kalau bicara tentang konversi, beberapa industri masih bagus. Kayak fashion, kemudian kayak jewelry, itu masih bagus. Yang kayak model kayak gitu tuh, secara konversi. Tapi sekali dia posting tuh langsung hancur tuh Tetrisnya. Makanya nggak jarang posting dia. Biar cantik terus. Atau sekali posting langsung 3. Langsung 3. Nah, posting sekali 3 itu berharap ada yang beli dari postingan. Kagak mungkin terjadi. Lah kan semakin banyak postingan berarti ada pilihannya. Kenapa nggak terjadi? Nggak bakal. Karena gini, dia mengkanibal postingan sebelumnya. Ini menarik nih. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, di media sosial yang namanya feed Instagram didesain itu setiap feed itu cuma muncul sekali.
postingan home yang terakhir, nih ya, home feed. Karena postingan. itu kan dominan kebanyakan di situ ya. Okay. Selain dari ada yang story lah bentuknya. Tapi kalau orang scroll ke bawah, nggak pernah tuh misalnya nih, Bang Dery posting 3 nih jebret gitu. Apakah 3 postingan muncul sesuatu 2, 3? Kagak pernah. Iya juga ya. Emang Masih pernah satu. Ya? Oh iya juga ya. 3 langsung brek gitu. Gue di detik itu yang sama. Kagak mungkin. Dimuncul di tempatnya Dimas gitu langsung. Bisa. Kecuali Dimas follow-nya cuma 1 akun. Munculnya gue doang ya. Iya. Tapi kan nggak mungkin. Kita kan minimal follow 10 aja udah kagak mungkin muncul itu. Jadi nah pasti terus 1. Kanibalnya di mana? Jadi gini, gue pernah coba juga nih di research gitu. Waktu kita jebret posting, gue pernah coba bang dari posting 5 menit gitu, sehari 200, sehari 100, 150, sehari 3. Ketemu juga angka idealnya berapa? Berapa? Sehari itu 4 maksimal. 4. Kenapa angkanya 4? Kita 4 itu harus ada jeda. Jadi postingan agar dia bisa maksimal itu 4-5 jam jedanya kalau Instagram. Feed ya. Jadi mau reels, mau carousel, mau foto, di feed pokoknya. Itu 4-5 jam. Kenapa Sebelum itu? Kalau kita timpuk posting berikutnya di bawah dari 4-5 jam, itu postingan yang pertama itu jangkauannya langsung stop. Nggak, gini. 4 tuh maksudnya 4 jam. 4-5 jam. 4-5 jam sekali. Sekali. Contoh misalnya kita langsung praktek ya. Ya. Gue posting dari jam 6 pagi nih. 6. Berarti gue boleh posting lagi jam 10 pagi. Jam 10, jam 11. Jam 10, jam 11. Karena distribusinya postingan kedua tuh bisa ngulang ke yang baru. Nah ini lu dapat dari orang Instagramnya atau memang lu riset banget? Memang di riset ya, iya. Oh, berarti jam 11 posting lagi. Benar. Ini anggaplah kita hitung jamnya dulu ya. Benar. Baru nanti kita ke total postnya Yes. Jam 11, terus abis itu posting lagi di jam bisa jam 5. Enggak, jam 3, jam 4 tuh udah boleh. Jam 4. Berarti dapat 3 postingan tuh. Benar. Habis itu jam 9 malam dah. 9 malam terakhir. Udah 4 kan. Kecuali mau subuh disikat juga. Tapi ya nggak maksimal lah. Oh iya, 4 tuh ya. Karena kan sehari 24 jam. Iya. Jadi kalau beda 4-5 jam tuh 16-20 jam selisihnya. Oh tapi kita nggak tahu kalau emang orang tidurnya 3 hari sekali kan kita nggak tahu. bisa masuk. Memang dia kayak ngejar banget, dunia banget dikejar sama dia kan. Jadi kayak jam 2 pagi dia posting lagi. Iya. Dia nanti nungguin nanti jam 2 pagi terus habis itu posting lagi jam 6 pagi. Pernah dicoba juga sih. Siapa yang sepi? Yang mana? Yang ke kanibal yang mana? Yang ke kanibal tuh yang setelah yang pertama. Ini bahkan pernah kita riset nih di postingan-postingan yang kita posting langsung 3 gitu. Bedanya cuma berapa detik. Bisa. Tapi postingan yang kedistribusi pasti yang ketiga. Yang 1-2-nya nggak bakalan muncul. Karena sekali lagi slot. Jadi kan kalau konten tuh ada slot, bang. Kalau konten di feed. Yeah. Nah feed itu ya satu pasti yang terakhir yang terbaru kan. Bahkan tuh juga ada dijelaskan sama Instagram di reportnya yang baru ya. Cara kerja algoritma Instagram. Masing-masing fitur tuh ada algoritmanya. Jadi story ada algoritmanya, reels ada algoritmanya, halaman explore ada algoritmanya, halaman feed ada algoritmanya sendiri-sendiri. Okay. Jadi itu yang feed itu karena munculnya di feed, postingan kita yang di carousel, reels segala macam kan muncul di feed. Ya feed itu cuma muncul satu akun, satu postingan, satu akun, satu postingan. Jadi dia akan milih dari 3 kan pasti. Iyalah. Yang paling terbaru pasti. Kan dianggap itu yang paling relevan. Duanya nggak mungkin ada yang lihat. Ini nih, pantesan iya gue pernah kayak gitu juga sih, beruntun. Iya waktu itu karena endorsan apa segala macam kan. Iya. Terus gue mundur ngutang lah, jadi klien udah kayak udah mas jangan sampai situ, gue tumpuk. Ya pasti salah satu atau salah duanya kecil tuh. Pasti. Ya itu kendalanya karena dia nggak dapat waktu untuk terdistribusi. Nah akhirnya gue jadinya bahaya tuh, bibit-bibit suzon dari sini nih. Contoh misalnya, lu kali ini briefnya pas kebetulan lu minta produknya langsung G-Waternya di depan, langsung hard selling sih, jadi kayak gitu tuh ngomongannya tuh. Bener. Jadi berantem tuh, elunya aja kali emang jelek kontennya, jadi berantem rusuh. Taunya gara-gara gitu. Sistem AI-nya mungkin ngebacanya kayak begitu ya. Karena dia gimana pun ya, nah ini juga salah satu isu yang mungkin teman-teman lah juga harus tahu nih, Bang. Jadi yang namanya Instagram, Meta lah kita sebutnya gitu ya kan, bukan perusahaan yang ya kan orang bilang algoritma berubah tiap hari ya. Iya, masa sih kita perusahaan satu dunia loh, tiap hari tiap detik tuh coder ngerubah algoritma, kagak mau gimana. Terus kenapa mereka teriak-teriak katanya algoritma udah berubah? Sekarang kan ada tuh ya, adalah konten kreator bahas
sekarang algoritma udah berubah, kamu tuh harus begini gitu misalnya. Jadi itu gimana sih maksudnya? Jadi algoritma tuh ya kita kan harus paham cara kerjanya ya. Cara kerjanya gampang tadi aku bilang. Kalau Instagram itu saat kita posting dia akan menjudge apakah konten kita tuh layak didistribusikan ke lebih banyak orang apa enggak, selesai. Justru gitu doang. Nah, oke, kita mulai masuk nih ya. Benar. Berarti dilemparnya ke berapa persen dulu nih followers kita? 10%? Biasanya enggak, dia bertahap bang. 1%, 2%, 3%, 4% gitu. Oh, kalau dia bagus, lempar lagi ke yang berikutnya. Lempar lagi, oke. Maksimumnya itu setahu aku sekitar 15%, 70% bisa terjadi. Tapi jarang terjadi di followers yang 100.000 ke atas followersnya. Oh, kenapa? Iya, disuruh iklan kita bang. Oh, saja lo, Mark. Iya, jadi ya itu salah satu lah ya, kita bilangnya adalah yang namanya platform gimana pun gratisan ya pasti akan butuh ini juga ya, source of income lah gitu. Jadi nggak bakalan kita bisa mendistribusi ke 100% followers kita gitu. Tidak akan pernah. Oke, kayak lo misalnya 238.000 followers. Benar. Pernah tembus nggak viewsnya 238.000? Pernah, tapi tidak followers 100%. Oh, di-share orang dulu berarti? Benar. Jadi kalau 238.000 nih misalnya followersnya, pernah nggak jangkauan bisa sampai 1 juta? Bisa. Iya, gue juga pernah tembus sampai segitu sih. Tapi kalau kita lihat data real dari postingannya, paling dia yang lihat postingan kita dari followers kita, paling cuma 30-40%. Sisanya orang baru. Orang yang belum pernah follow kita. Ya karena kan pengguna Instagram banyak ya. 120 juta something lah gitu. Nah ini sebelum kita bahas nih, berarti jangan-jangan kunci kontennya nih ya harus menjadi jantung dari sebuah konten agar lu bisa disebar dan membuktikan robotnya Instagram bahwa kayak iya pada suka rame ya, sebar lagi. Nanti kita bahas ya gimana cara bikin konten dari detik awal sampai detik akhir. Terus gimana caranya mancing orang untuk komen. Tapi gue mau bahasin dulu nih dalam hal ini gimana caption, ada yang bilang gimana kemarin ya, caption udah gak ada gunanya lagi. Gimana? Tim R&D kita tuh gimana? Si Rauda kemarin bilang karena caption udah gak works atau apa sih? Gimana sih, Dim? Kurang works itu apa gimana gitu? Itu gimana sih? Caption apakah works apa enggak? Sebetulnya tergantung. Jadi gak bilang apakah dia gak works, bisa jadi gak works. Karena apa? Kalau kontennya udah muncul di konten, ya caption gak works. Kontennya udah muncul dengan konten. Oke. Konten lo ternyata misalnya 5 tips begini. Satu ini. Terus captionnya ada lagi tuh 1, 2, 3. Iya kagak works. Kan gue udah paham. Kan gue udah dapat kontennya. Coba dibalik nih. Okay. Fotonya cuman nih air. Foto udah. Konten captionnya panjang. Nah yang mana kita baca? Oh ya caption. Ya caption. Artinya tergantung kontennya di mana. Oh oke. Tapi untuk ngaruh ke algoritma enggak? Boleh dibilang tergantung juga. Artinya gini, selama kontennya di caption maupun di dalam konten itu sendiri, baik itu foto, video, carousel bentuknya, selama dia bisa men-trigger orang untuk melakukan interaksi, karena namanya Instagram itu bekerja dengan cara respon. Sebuah konten kalau misalnya captionnya bagus, orang dibilang gini, dapatin misalnya nih caption fotonya cuma air. Giveaway bang, setahun dapat air gratis dikirimin terus. Silakan ketik semangat 77 misalnya. Ya orang komen bang, rame gitu. Jadi kan tergantung nih. Tapi kalau lo lagi nggak buka giveaway, nggak ada yang komen tuh. Nggak ada yang komen kan? Makanya dari value kontennya akhirnya sesuai nggak? Berarti konten giveaway udah nggak works lagi. Di caption gue biasanya selalu akan pakai atau mengundang orang. Misalnya, bantu gue ya, share ke teman, siapa tahu nih ada teman lu yang kebantu. Selalu ada call to action kayak gituan. Misalnya, jangan lupa save ya, biar lu nanti bisa lihat lagi nih, ingat lagi nih, kayak gitu. Jadi harus selalu ada tuh yang sifatnya mengundang satu interaksi minimum. Entah komen, entah itu nge-share, entah itu nge-save gitu. Atau kirim ke keluarga, tetangga, segala lah gitu. Oke. Fungsinya biar orang melakukan. Karena ya, even ya yang kita mungkin tahu lah, kalau teman-teman mungkin tahu kayak YouTuber pada umumnya kan biasa tuh. Oh, YouTuber nomor 1 di dunia aja masih minta subscribe bang di videonya. Ya apalagi kita gitu. Iya, paham. Siapa sih Mr. Beast ya? Iya Mr. Beast. Iya juga ya. Dia aja masih bilang suruh subscribe loh gitu. Tapi ada yang nggak pakai. Itu bedanya apa? Lebih wah aja mungkin. Dia masuk, wow ada yang follow gitu. Enggak sih. Menurut gua orang tetap harus dikasih tahu.
Karena kalau nggak gitu butuh recall gitu, apa gimana? Iya, butuh recall pasti. Jadi kayak dia nginget lagi gitu ya. Benar. Karena akhirnya ada alasan apa yang dilakukan sama orang kan. Nonton video berikutnya part 2, part 3. Nah, itu kan sama nyuruh sebetulnya. Kalau nggak ada yang disuruh ya dia nggak ngelakuin. Gimana cara kita tahu ada part 2 kalau kita nggak nonton sampai habis? Ya, oke. Tapi gini, nah ini menarik. Part 1 sama part 2, kadang nih fenomenal juga nih, Nick. Kan dibagi dua nih. Yang rame taunya di part 1 doang. Bener. Yang rame atau di part 2 doang. Misalnya yang ramenya di part 1. Dipotong nih, mau itu YouTube, kayak sekarang ini misalnya gue bagi 2 gitu kan. Mau itu Instagram, part 1, part 2. Kan kalau mau lanjut part 2, komen di bawah ya gitu ya. Benar. Lanjut gitu. Nah, maksud gue kalau dengan beda views jumlahnya, dipastikan kalau yang kedua itu sedikit viewsnya, berarti dipastikan yang part 1 nggak lanjut ke part 2. Iya. Jadi kadang orang nggak retention 100% pasti. Oke, nah itu ya. Nah, nanti lu jelasin secara clear semuanya ya. Atau satu lagi nih. Ketika part 1, part 2, kan bisa jadi yang part 2 juga ngegelinding dengan algoritma kan? Benar. Part 1 kemana, part 2 kemana? Benar. Mau itu bareng-bareng kayak postingnya, mau itu beda berapa hari kayak. Nah, kalau si part 2-nya lebih viral, berarti tingkat kepo-nya rendah untuk dia ngecek part 1-nya. Oh, ternyata ada part 1-nya nih. Gimana tuh? Jadi sebetulnya gini, kalau viral yang 1 atau 2, sebetulnya biasanya akan bisa orang itu akan memang niat cariin part 1 atau part 2. Jadi part 2 viral, orang cari part 1-nya. Part 1-nya viral, dia part 2. Tapi inti utamanya sebetulnya adalah dari isi kontennya pasti kan, Bang. Kalau dia, apakah dia beneran sampai, gue beneran penasaran nih, gue mau cari part 1-nya gitu. Dia akan ngebelain. Tapi pada kebanyakan kasus yang terjadi di media sosial itu kalau ada jeda. Jeda tuh maksudnya gini, gue posting hari ini, part 2-nya gue posting 3 hari lagi. Misalnya. Loh, itu gak kelamaan? Iya, misalnya kelamaan misalnya gitu ya. Tapi kan dalam perjalanan ini kan ada 2 hari nih seper kosong. Nah 2 hari seper kosong itu followers kita kan akan nge-like-in postingan si Ono. Secara algoritma dia bisa jadi nggak lihat postingan kita yang kedua. Kenapa? Dia lebih banyak didistribusikan postingan orang yang tadi ABC tadi. Iya, karena kesukaannya dia apa? Benar, di konten karena itu berubah. Nah itulah algoritma. Saat kita tidak konsisten posting itu, makanya bisa kelolosan. Oh, buset, berarti sehari harus 1 ya? Minimum 1, suka tidak suka di Instagram. Terus berarti jadi ngasal dong posting apa aja? Iya, sebetulnya nggak ngasal. Saran gue sih sebetulnya kalau gue nih pribadi setelah ya berkutat dengan tiap hari buat cari ide buat sebetulnya lebih pada ya tentuin 1 hari kira-kira pikirin langsung Bang 12, 15, 30 konten gitu. Nah, itu yang kemudian dibuat. Walaupun dalam actionnya bisa jadi dia salip-salipan, tergantung dari momen kan. Apa yang rame duluan ternyata ya udah kita selipin gitu. Boleh, nggak masalah. Tapi jangan dipikirin tiap hari. Wah, itu beban banget, Bang. Gua pernah ngelakuin tuh setahun. Tiap hari satu buat cari ide, capek banget gitu. Akhirnya cari ide banyak, baru kerjain satu-satu. Itu lebih gampang sih. Oh, jadi 1 hari lo bela-belain untuk yang ngeluangin waktu buat nyusun kan? Benar. Baru besoknya tinggal posting atau tinggal produksi gitu ya? Karena kita nggak pernah tahu ya konten mana yang paling bagus. Jadi itu juga harus kita coba. Jadi pas kita bahas nih yang ini gue pribadi ya, pas bahas misalnya tentang Instagram kan banyak nih topiknya. Tapi gue ingat banget tuh, berhasilnya gue cuma 1 topik, Bang. Yaitu adalah pas bahas banyak rumus, hitung-hitungan. Kenapa gitu? Nah gue gak tahu tuh, pas hitungan rame tuh yang interaksi, dicaci maki, Bang. Apa? Rumus dari mana tuh gitu. Ngade-ngade gitu. Rumus yang hitung-hitungan tadi yang persen-persenan itu. Zaman awal-awal Instagram berdiri nih. Yang mana lu? Oh ini ya yang engagement rate, cara ngitung, rasio profil segala macam. Nah tuh kan dulu gue iseng aja, Bang, pengen ngitung gitu. Rumusnya dari mana sih? Ya itu yang gue coba buat. Nah pas posting itu rame, habis rame, gue pikir wah rumus mana lagi gue cari nih gitu. Nah gue coba tuh cari rumus rame terus tuh gitu. Nah gue akhirnya tahu, oh ternyata orang tuh seneng di konten gue, interaksi gue bagus gitu ya. Orang percaya itu karena angka gitu. Kayak bukan malah jadi pusing ya karena lu bahas angka ya. Gue juga penasaran pertama. Gue pikir nih orang kagak ya migrain apa ya baca gitu. Tapi orang suka nyatanya gitu. Interaksi banyak kan. Ya namanya interaksi baik positif negatif, hitung interaksi ya, Bang. Iya loh. Namanya mesin ya. Iya, jadi ya itu sangat bagus gitu. Nah
Yang perlu dicari sama teman-teman itu adalah mencari satu topik yang bisa jadi turn back-nya mereka. Saat gue edukasi bagus atau saat gue ngelawak bagus. Karena ada juga yang ngelawak nggak bagus. Yang nggak selalu lawakan bagus kan gitu. Oke. Ya. Nah termasuk informasi. Pas gue ngasih informasi bagus nggak ada. Gue pas posting motivasi banyak yang nge-like bang, tapi nggak ada yang follow. Kagak ada yang percaya. Sedih banget ya. Memang image motivator. Enggak lah, enggak gitu. Okay. Motivasi penting lah menurut gua bang. Tapi maksudnya orang lebih percaya gua dari sisi data lah kayak gitu. Sehingga di gua itu lebih menonjol data angka. Nah tiap orang, tiap akun, tiap brand akan punya cara dan topik sendiri yang itu strong banget tuh munculnya. Nah apa itu? Nah itu gua nggak bisa sebut juga. Jadi banyak orang nanya, bang gua harus konten apa? Gue bilang, apa yang lu pikirin? Ada bang banyak A, B. Nah gue bilang semuanya aja. Kan gue juga gak tahu. Tapi dari semuanya ketemu angkanya. Ini 100, 101, 105, 50. Ya 50 jangan berhentiin gitu. Mana yang paling bagus? Itu kejar. Selesai. Karena mainnya angka-angka kok. Kalau difokusin dari awal, gue sukanya otomotif ya. Gue otomotif aja. Boleh. Tapi itu akan musuhnya waktu. Boleh. Oke. Konsistensi. Orang makin lama makin tahu, peminatnya makin banyak, orang makin dekat. Bisa. Konsisten satu aja. Tapi kan kita nggak tahu berapa lamanya. Boleh, nggak salah. Oke. Tapi kita memang punya value dan kita yakin bahwa ini. Tapi tidak ada urgensi, kita harus berhasil banget kayak gitu. Kenapa? Ya kan gimana cara kita mau memaksakan orang untuk mengikutin ya cara berpikir kita, apa yang kita mau dan apa yang kita tahu kan nggak bisa juga ya kita paksain gitu. Jadi tergantung sih itu. Sama nggak? Tergantung juga nggak sama caption? Caption plus hashtag deh. Oke. Ini hashtag juga fenomenal juga nih. Hashtag tuh fenomenal banget sih bang. Udah nggak works katanya ya pakai hashtag ya? Hashtag itu sebetulnya foldering ya kalau kita ngomongnya di Instagram. Jadi sebenarnya pengklasifikasian konten. Apakah nggak works buat gua pribadi ngomong? Kalau followers di atas 10.000 nggak works, benar. Kenapa? Distribusinya lebih gampang dari followersnya dia sendiri udah banyak. Kemudian dia karena followers basisnya lumayan. Fansnya juga biasanya sudah ada. Jadi fase growth ya kalau 10 ribuan itu. Karena dia lagi kenceng-kencengnya kan. Iya. Jadi fans fanatiknya banyak, interaksinya bisa bagus tuh. Nah itu cepat, lebih cepat daripada hashtag. Tapi bang, kalau baru mulai buat akun nih, kita posting berharap viral kayak gitu, ya bisa berapa konten dulu atau berapa punya pengalaman. Nggak berlaku buat semua orang lah kayak gitu. Apalagi yang nggak punya knowledge di media, konten creator segala macam ya, teman-teman UKM kan bingung ya. Ya akun repost aja. Nah, kalau akun repost juga kan kenapa ya? Iya. Yang aslinya bisa gede. Iya. Dengan video yang sama, tapi kecil pasti kita yang repost. Padahal kan materi videonya sama. Jadi sebetulnya ada regulasi baru di 2002 akhir kemarin. Jadi si Instagram itu memang memotong jangkauan kalau posting itu dianggap secara metadatanya tuh sama. Jadi postingan repost itu dianggap tidak orisinil. Tidak orisinil itu gak bakalan bagus sebagus konten pertamanya. Ditahan sama IG itu berarti. Benar. Tapi ya banyak juga yang repost akhirnya di re-edit. Nah kalau di re-edit tambah 1 titik aja nih, metadatanya berubah konten ini. Maka konten baru namanya. Gampang banget dong kita ngebohongin AI-nya. Iya, sayangnya begitu sih bang. Ya itu satu hal yang kita nggak bisa kontrol ya. Jadi kita kasih frame gitu videonya, ya udah beda videonya gitu. Oke. Ya, tapi bukan berarti gue mengajarkan lah gitu. Pak tangkep pak. Oh begitu. Berarti hashtag balik lagi ke hashtag ya. Ya. Hashtag ada benernya kalau lu baru buat akun. Benar. Gimana caranya hashtag yang benar? Gini, jadi hashtag sebetulnya ini banyak strategi sebetulnya. Jadi kalau gue sendiri juga ngeriset ada beberapa varian ya. Jadi di 2019 yang lalu tuh rame tuh dengan hashtag ladder namanya, tangga hashtag. Jadi hashtag kecil, hashtag yang sedang, hashtag gede gitu. Yang secara jumlah hashtagnya. Kalau kita search hashtag apa gitu ya, kan lebih kecil. Misalnya nih, kasih solusi misalnya. Kasih solusi misalnya udah masuk dalam ranah gede. Hashtagnya misalnya kasih solusi apa lagi ya, karir. Nah itu pasti lebih kecil. Kenapa? Dia irisannya. Misalnya ya, kasih solusi terbaru misalnya. Nah itu misalnya lebih kecil lagi misalnya gitu, atau kebalikannya sama yang tadi. Nah itu namanya ladder. Apakah itu bagus? Sayangnya di Indonesia kurang bagus metode itu. Kenapa? Karena di Indonesia itu hashtag dalam bahasa Indonesia yang pakai orang Indonesia. Lah? Kan kalau kita pakai bahasa Inggris, hashtag bahasa Inggris, kan satu dunia yang pakai bang.
Makanya ladder works gitu. Iya. Di Indonesia nggak bisa. Karena di Indonesia ya yang ketik hashtag bahasa Indonesia orang Indonesia. Segitu-segitu aja orangnya. Nggak banyak gitu. Makanya kalau hashtag yang bagus di Indonesia itu pakai pendekatan cluster namanya. Cara paling gampangnya cuma perlu 3 hashtag. Apa tuh? Tipe 1 hashtag yang kira-kira audiens kita follow. Karena hashtag kan bisa di follow tuh. Kenapa? Orang yang follow hashtag itu konten di hashtag itu bisa muncul di feednya dia tanpa harus follow. Oh, didorong otomatis ya. Kita mau dapatin itunya. Kan sebenarnya kalau hashtag kita harus ke search, lihat hashtagnya, baru kontennya muncul. Nah itu yang kedua, hashtag yang sesuai dengan postingannya. Jadi hashtag yang pertama tadi bisa jadi nih postingannya nggak sesuai dengan hashtagnya. Boleh. Kenapa? Karena buat ngejar followersnya, ngundang interaksi juga, nggak masalah. Yang ketiga, hashtag brand. Suka tidak suka, teman-teman harus mulai nyicil. Misalnya kasih solusi gitu. Benar. Itu hashtag brand dong. Brand. Lo punya G-Water berarti hashtagnya G-Water. Benar. Oke. Kenapa? Karena kejadian juga nih banyak di teman-teman termasuk gua pribadi nih. Setelah kita udah rame akun akun brand kita lah gitu ya. Kita nggak pakai hashtag brand. Dipakai sama kompetitor, Bang. Di kemudian hari. Jadi yang isi postingan feed hashtag kita kalau di situ orang tuh kompetitor semua gitu. Nah kan sedih juga ya. Jadi kita cicil lah mulai dari awal gitu. Kalau ngedit-ngedit yang udah ada, yang udah berapa diposting? Nggak bakalan muncul. Hah? Kenapa? Sayangnya. Kan ditambahin. Udah pernah di set juga. Nggak muncul, Bang. Oh ya? Jadi hashtag itu muncul selama kontennya kurang dari 24 jam. Nyepam bisa nggak? Nyepam konten. Nyepam hashtag? Hashtag maksimum 30 setiap postingan. Paham. Cuma maksudnya diulang-ulang dengan hashtag boleh. yang sama. Boleh, nggak ada masalah. Di spam aja tiap hari pakai hashtag itu. Confirm, nggak ada masalah. Selama hashtagnya tidak hashtag yang di-ban ya. Kayak misalnya kan ada beberapa hashtag yang dalam tanda petik porno lah. Itu kan di-ban. Ya jangan dipakai gitu. Hashtag-hashtag yang sama boleh nggak dipakai berulang? Boleh. Jadi kan banyak tuh dulu teman-teman yang bilang bahwa hashtag jangan dipakai berulang. Soalnya bisa di shadow ban gitu. Yeah. Gue pakai 3 bulan gue nggak apa-apa tiap hari posting. Baik-baik aja gitu. Berarti shadow ban tuh isu? Bahkan divalidasi sama Instagram itu juga tidak ada kata shadow ban. Tapi penalti shadow ban ada nggak? Ada, Bang, bener. Kalau postingannya dianggap melanggar aturan umum sekali. Biasanya ada darahnya. Benar, yang ada nudity, sexual harassment, kekerasan, sara, segala macam gitu-gitu. Pernah buat kayak gitu, kena 1 strike, kena 2 strike. Habis itu, kena 1 strike tuh langsung jangkauan turun tuh. Ditahan sama IG ya? Ditahan. Nggak disebar. Jadi, ya? Di setting pun kita juga bisa ngecek sebetulnya. Jadi setting kita pernah kena klausul gitu nggak? Namanya sensitive content di setting. Jadi kita juga dikasih tahu sama Instagram, kita pernah kena pelanggaran nggak gitu. Termasuk kayak teman-teman mungkin punya akun salah setting tuh dia tanya umur biasanya. Jadi kadang tahu-tahu akun bisa dapat survei nih, umur berapa nih akun gitu. Kita buat 2 tahun lalu. Karena mati akunnya. Itu sering banget tuh. Karena Instagram itu tidak boleh dipakai sama yang umur di bawah 18 tahun secara global. Di Indonesia 21 tahun. Tahu-tahu ke-ban gitu. Nah, termasuk nih, Bang. Jadi gue kena karena kata kunci Instagram expert ya. Sedunia komplainnya. Sedunia komplainnya, serius loh. Jadi orang India nanya, orang Eropa nanya. Ya karena orang ketiknya Instagram expert. Itu, karena kata kuncinya global kan. Coba tulisnya pakar Instagram, ya orang Indonesia pasti. Ahli Instagram, ya pasti orang Indonesia doang. Orang ketik Instagram expert gitu. Jadi ya akun di-ban, akun hilang itu paling banyak isi DM tempat gue, Bang. Kayaknya gue kena spam. Lo kena spam ya? Kena tuh semua itu karena tempat pembuangan sampah di situ tuh. Bener. Ibaratnya tuh. Ya kan. Nah, kalau untuk centang biru juga sama, Bro. Ini terkait dengan masalah akun dan lain sebagainya. Kan ada yang berbayar tuh. Benar. Ada sekarang. Benar. Terlepas dari lu validasi, lu pengen diakuin apa segala macam. Ngaruh juga nggak ke algoritma? Sebetulnya valid tidak, kecuali yang bayar, Bang. 130.000 itu per bulan. 130.000 itu confirm bahwa si Instagram, Facebook termasuk ya. Kalau kita pakai cara membayar itu menambah jangkauan. Benar, karena waktu kita beli juga dikasih tahu tuh. Lah kalau udah kayak gue dan dulu
Lu sama gue juga ya kan, udah dulu berarti udah nggak dibantu dong. Nggak dibantu, benar. Bayar aja. Tapi kalau bayar kita berhenti bayar hilang bang. Oh ya udah deh, jangan. Gitu. Saya masih butuh pengakuan ya. Seperti Anda. Oh gitu. Benar. Berarti sekarang mereka ya boleh bela-belain dong bayar 130.000. Iya, tapi kan Indian balik ya ke masing-masing ya orang gitu. Akhirnya apakah dia butuh? Jadi tuh sebetulnya ya blunder juga sih sedikit ya. Artinya ya karena memang dari Instagram kan menciptakan buat prestige. Kan ini bukan social currency ya. Yang muncul bahwa kalau dengan centang biru, wah kayaknya ada nilai sosial yang naik. Sebetulnya dari pihak mereka sih kagak ada gitu-gitu. Dikit tanya aja. Oke. By the way, kasih solusi kan belum centang ya? Kenapa ya? Padahal kita udah pengajuan. Enggak, kalau guanya centang, masa kasih solusi nggak centang? Kalau kasih solusi biasanya tuh masalahnya di dokumen biasanya. Jadi hal yang paling agak susah ya, masalah administratif. Karena fase 1 dia melakukan verifikasi itu lewat robot. Jadi kalau administratif aja salah, artinya misalnya gini, akunnya kasih solusi, kemudian dokumen yang kita lampirkan namanya bukan kasih solusi, kagak ada tuh waktu dia baca teksnya. Ya kagak bisa ditolak. Oh iya, kita pakai KTP siapa sih? KTP siapa? KTP orang, kagak bisa. Partner gue. Kagak bisa lah. Nggak bisa ya? Karena administratif bacanya udah salah. Tapi banyak brand-brand gede, Adidas, Nike. Oh iya, pasti pakai laporan yang sesuai dengan nama brandnya. Laporan nih maksud apa nih, akta? Misalnya kayak akte, kan ada nama, sama nggak nama PT-nya? Kalau nggak berarti hak mereknya. Berarti dokumen yang dimasukin. Masukin dokumen itu yang mana? Yang sesuai dengan nama akunnya. Bukan yang di kolom yang mana? Oh, tergantung. Ada artikel incorporation-nya kalau perusahaannya. Jadi tergantung. Kalau misalnya perusahaan pakai artikel of incorporation. Nginsertnya yang mananya? KTP, paspor? Yang ada namanya bang. Jadi misalnya gini, namanya kasih solusi. PT kasih solusi misalnya. Iya paham. Coba berarti kan kita nggak pakai KTP kan? Nggak pakai KTP, benar. Tapi di kolom KTP? Enggak, article of incorporation. Oh ada ya, gue lupa lagi. Ada. Nah itu bisa pakai 2 sekarang uploadnya. Nggak cuma 1, jangan upload cuma 1. Misal nih, kalau nama perorangan Niko gitu ya. Berarti yang gue upload 1 KTP nama gue. Habis itu gue upload lagi 1 file. Jadi bisa 2 nih sekarang uploadnya. Nggak cuma 1. Okay. Jadi satunya paspor. Jadi itu menguatkan. Ya. Jadi paspor sama KTP dua-duanya masuk. Kalau perusahaan misalnya berarti 1 akta perusahaan, satunya misalnya dokumen haki. Nah, ajuin. Karena menguatkan. Kan dia butuh secara administratif benar nama yang gua ajuin sama dokumennya. Itu dulu fase 1-nya. Oke. Baru kalau itu udah benar, baru tuh nanti direview sama orang. Oh, orang bukan robot. Confirm orang. Jadi pertama robot capek administratif. Amat. Iya, gue juga baru tahu tuh. Orang siapa nih orangnya? Bisa disogok nggak? Nggak ada. Nggak tahu. Gitu. Orang Amerika. Iya, di headquarternya lah. Kalau kita mungkin ikut Singapura atau US sih. Itu gue pernah tanya juga sih. Link media itu? Link media termasuk. Link media 5 sebetulnya. Cuman memang waktu gue diskusi sama pihak Instagram, media mana, dia nggak bilang media mana, tapi dia bilang bahwa mereka memiliki nilai pembobotan pada media tertentu. Nah itu statementnya begitu tuh. Kan bisa dibayar media. Bener. Nah kita kan nggak tahu media yang mana, makanya ada media yang nggak dibayar pasti kan. Gue nggak tahu. Coba menurut lo media yang bisa dibayar yang mana? Wah berat bang. Nggak bisa dijebak lagi dia. Nggak, sebut aja media mana yang bisa disogok. Berat banget bang. Media mana? Ya udah. Media. Coba lu sebut, nggak gue sensor deh. Ayo. Media apa? Ya udah tenang aja, nggak gue sensor. Ayo media coba. Apa? Ya, sebut aja yang bisa dibayar. Misalnya lu mau nge-search biar diberitain. Ayo banyak kata kuncinya bang. Press release. Press kata release. Kuncinya. Kata kunci di Google guys. Press release gitu. Oh itu kelihatan tuh. Iya, tapi ya mereka juga pintar. Yang model begitu biasanya nggak diakuin, ditolak biasanya. Nah makanya mereka juga pintar tuh. Oke. Jadi ada media yang menurut mereka kredibel, walaupun mungkin bisa dibayar ya, mungkin karena ya semua media pasti butuh duit, wajar, pasti ada kan namanya untuk operasional. Gue gitu. media.
Oh, Media butuh duit itu. Iya, butuh kan buat operasional. Ini apa? Kali-kali. Itu apa sarung? Gua takut kepleset nih gua. Oh, ternyata media. Tapi gue nggak pakai media kalau nggak salah. Gue pakai cara yang ngetekin gue di Instagram. Yang ngetekin kadang-kala bisa. Jadi tanpa kita memasukkan link media pun kadang-kala bisa keterima kok. Gue pakai link media nggak keterima. Gue udah pengajuan 3 kali. Pas gue pakai orang-orang yang pernah duduk dikasih solusi, foto sama gue kan di mention tuh gue tuh. Benar. Lah link postingan link itu. postingannya. Kadang bisa juga selama dia nilai itu kredibel apa enggak. Karena gue proven di mata ya nggak mungkin orang centang biru duduk sama orang nggak penting misalnya. Benar. Jadi bisa juga hal kayak gitu. Cuman itu makanya aku bilang tadi dia ada 2 fase kan. 1 administratif dari robot, 2 adalah manusia. Nah, manusia itu yang menentukan. Nah, kita nggak tahu nih siapa manusianya. Jadi ada nama kita sebutnya adalah manual verification. Ya minimal level Raffi Ahmad sih. Ya, gitu ya. Ya mungkin karena kan ya Raffi Ahmad foto sama seorang wanita atau pria kan pasti kan nggak mungkin dia jadi buronan publik kan. Benar. Ya, jadi bisa kayak gitu. Jadi ya kita juga nggak disebutin ya. Apa yang membuat secara eksak gitu. Jadi memang agak sedikit gantung lah klausul-klausul kayak gitu. Tapi ya memang 2 fase itu sih. Oke, kalau konten yang nggak bikin gantung, kadang konten bikin gantung juga ngehook tuh. Iya. Itu juga salah satu optimasi gimana caranya konten kita ditonton sampai akhir, sampai habis dan seterusnya. Nah ini kita ngomong gantung-gantung. Kan ada juga gayanya kan kayak di depan digantungin dulu tuh, di hook dulu. Benar. Ya kan, ini masih pembahasan konteks gantung ya. Yeah. Itu masih kepake nggak? Kita bahas sekarang kontennya. Gimana cara bikin konten yang potensinya kata lu tadi disebar di 1% followers, dia naik ke 2%, 3%, mancing komen dan seterusnya, sehingga tuh engagement tuh tinggi terus. Jadi gini, konten kan ada beberapa bentuk ya bang. Ada foto, ada carousel yang slide-slide tuh, ada juga bentuknya video. Nah setiap konten akan punya preferensi masing-masing. Cuma tetap indikatornya adalah performa kontennya. Jadi performa konten itu apa? Kalau video pasti berapa lama durasi tonton videonya. Tapi kalau carousel kan ya nggak bisa. Kita masa mau nungguin foto gitu gerak, nggak mungkin kan. Impression ya kan? Ya impression kan 1 bang. Kita lihat berapa lama ya 1. Iya. Bolak-balik nggak kalau bolak-balik nggak nambah ya? Nggak nambah. Kecuali beda time frame. Jadi kita udah keluar dari Instagram, masuk lagi, lognya beda gitu. Ya gitu ya, terus bikin akun 1 juta akun. Iya bisa, tapi ngapain? Capek banget. Iya, oke, terus. Nah, jadi kalau udah kayak gitu, berarti kan interaksi, like, comment, share, save itu yang jadi indikator. Kalau video ada retention, video retention rate lah, berapa banyak video ditonton. Kalau video retention, biasanya sih gue saranin teman-teman tuh pakai rule 3-3-3. Maksudnya apa tuh? Nah, 3 detik pertama, kalau kita tonton itu tidak dinamik, tidak menarik, ya jangan berharap video detik berikutnya nggak ditonton orang. Jadi fokus jangan 3 detik pertama. Itu golden rule lah orang bilangnya. 3 detik pertama kalau nggak menarik orang nggak nonton. Itu common, biasa gitu. Oke, apa tuh? Ini kita bedah ya, 3-3-nya ya. 3 pertama. 3 yang pertama gimana? 3 yang pertama tuh pokoknya harus menarik. Kalau bisa tuh menggambarkan keseluruhan isi konten. Contoh? Ya ada contoh apa deh? Kita buat bilang apa nih? Bedah apa ayam geprek misalnya. Iya boleh, balik lagi situ. Kalau kita mau mainin hook kan berarti 3 detik pertama kita ngasih lihat nih, misalnya gerus kayak digeruduk orang tuh bang, yang ini ya kitchennya. Oke. Itu kan hook ya. 3 detik pertama, nih orang kaget nih apaan gitu ya. Nah, habis 3 detik itu, tapi kalau udah digeruduk udah selesai gitu, kan nggak menarik ya. Oh lagi itu. Habis itu nggak tonton sampai akhir kan cuma. Makanya butuh 3 detik berikutnya. Nah makanya 3 detik berikutnya. Jadi udah 3 detik digeruduk pertama dia kan penasaran ini apa. Nah 3 detik berikutnya itu pindah ke tempat lain ceritanya. Oh harus ganti scene ya? Benar, ganti scene. Fungsinya apa? Biar orang nggak bosan. Dan kedua kayaknya dinamik gitu. Karena suka nggak suka orang lebih suka sesuatu yang kayaknya kenapa nih? Habis itu pindah lagi. Gue nungguin lagi nih. Kan terpaksa ngeriset nih. Yes. 3-nya di-reset lagi nih. Nah jadi 3. Jadi 3 kali itu kita harus merubah scene agar orang itu kalau udah nonton 9 detik bang, nanggung. Masa gue mau pindah sih? Ya. Gitu. Jadi 3. Nah urusan mau apa itu ya tergantung style masing-masing orang. Tapi rule-nya itu 3 kalau bisa ada ganti poin. Fungsinya apa? Karena orang secara behavior udah terlanjur, kayak kita nonton nih film udah setengah mati lampu bang,
Ditungguin Ya. sampai nyala ngulang lagi. Kenapa? Nanggung udah. Iya benar. Nggak enak gitu. Nah sama di konten itu juga sama. Udah nonton 9 detik udah selesai. Harus nonton sampai akhir tuh. Terlepas Oke. bosan kagak bosan isi videonya. Kata-katanya juga ngaruh nggak? Kata tadi kan Kata-kata pasti permainan ngaruh. visual tuh. Mm-mm. Apakah misalnya penempatan detik-detik yang kedua itu harus ngeluarin kata ini atau mungkin Iya. headline lagi apapun itu? Jadi sebetulnya kalau 333 sebetulnya apakah pengaruh? Jawabannya pasti pengaruh. Tapi kalau bisa memang di 333 itu adalah sesuatu yang hooknya menarik-menarik sih. Jadi tergantung kita mainin sentimen apa dalam videonya. Coba lo bisa kasih contoh nggak di video lo coba? Di video- yang memenuhi syarat 33 tadi tuh coba di video. Kalau mana? di gua tuh banyak kan carousel soalnya bang. Oke. Jadi kalau dua di carousel itu sebetulnya contoh lah ya. Boleh Coba aja. carousel apa deh? Yang carousel Boleh nih yang atas nih boleh. ini. Oke. Nah, jadi kalau di sini itu gua ngasih lihatnya adalah langsung poin utamanya nih. Kalau di next slide berikutnya. Oke. Jadi gue bilang sini, nah permasalahan segala sesuatu, permasalahan saat kita tidak konsisten posting, bla bla bla, ada penurunan followers. Nah kan bingung nih, ini orang apa? Penurunan followers apa sih? Oh, berarti masalah di situ. Jadi gue digantung. Ya, berarti Gue benar digantung. problem di situ. Jadi, nah kalau di next lagi, Oke. tuh di sisi lain ada kebal. Nah buat akun kebal, kenapa akun bisa kebal? Gimana cara kebal? Tadi penurunan followers dibuat kebal, nanggung kan? Udah 3 Nah kalau slide udah mah 3 gue slide, terusin yuk, ya. tanggung dah gue terusin gitu. Nah, kayak gini lebih bingung nih bang. Start, nah baru gue penasaran nih gue apa gitu. Jadi dibuat oke. gantung. Jadi sama video termasuk, image juga termasuk, caption juga termasuk. Jadi kalau orang udah bilang ada, gua mau kasih lo 3 poin utama, udah nonton 1, 2, Masa nggak nanggung, lanjut ketiga sih? gitu. Oke. Berarti harus serba poin dong, Nick. Nggak harus. Nggak juga Iya ya? sebetulnya dengan angka lebih mudah. Ya ini jadi mengingatkan gue ketika nonton On The Spot Trans 7 ya. Iya. 7 mobil benar. terkuat di bumi. Ya Benar. kan dari nomor 7, 6, 5 gue Masa mau nggak ganti nonton? tuh ya nanggung banget ya. Iya. Mana nih? Kayaknya lebih bombastis. Nah itu lebih bagus lagi. Karena kan kesannya nomor 1 di belakang. Pasti yang lebih parah, Pasti lebih keren nih. Nah gitu. Itu lebih penting. Jadi mainin angka sebetulnya membangun ekspektasi. Kita tahu kapan kita nungguinnya. Kalau tidak pakai angka, Kalau tidak pakai angka biasanya bisa, tapi kurang efektif kalau pengalaman gua. Karena orang tidak punya ekspektasi. Kurang optimal. ya misalnya ya udah cara bikin begini, cara menghasilkan ini gitu ya. Jadi mungkin kalau banyak juga orang tahu ya, bang, kalau ada konten yang misalnya bagus tuh dibombardir tuh kontennya. 3, 7, 9, 13, 17 banyak angka semua tapi. Termasuk nih video YouTube gue juga sering riset ya. Jadi di YouTube pasnya dia satu video jackpot dalam tanda petik cara menghasilkan bla 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 1.000 US dollar dalam waktu sekian gitu. Tuh Nah, angka rame ada tuh. angka lagi tuh. Ada angka kan. Habis itu dia buat lagi bang. Enggak 1.000, 3.000 dalam 7 hari. Angka mulu muncul pokoknya. Kenapa ya? Sehingga orang punya ekspektasi sekali lagi. Saat gue punya ekspektasi, gue penasaran. Nah, gue ekspektasi ada angka, wih, angkanya jelas nih segitu. Gue pengen juga nih. Karena kan besar kecil tergantung masing-masing orang. Habis itu gue nonton. Nah 3 detik pertama, nih buktinya 3 detik. Terus gitu. Nih perjalanannya, ini real. Nah habis itu gue udah nanggung ya nonton sampai habis gitu. Bertubi-tubi dijagain tuh ya. Benar. Jadi, tapi kalau bayangin bang, nih 17.000. Bentar dulu. Tahu nggak nih mana? Jadi yang monoton gitu. Kalau ada misalnya, nih 17.000 ya. 17.000 tuh begini, boring banget. Wah bosan. Nggak boleh gitu. Makanya harus ganti-ganti scene. Fungsi utamanya adalah menjaga retention dia. Minimal 9 detik aja, itu udah bisa menjaga retention ini. Nah, gue pribadi juga belajar sih bang, dari banyak orang nih. Oke, dan ini sistemnya sama kayak lembaga-lembaga survei nggak sih di media? Kayak misalnya kalau nonton TV di detik berapa ada yang bilang udah masuk ke hitung Nielsen. Ini misal doang ya, kan ada yang bilang seperti itu tuh. Benar-benar. Ini hitungannya di IG kalau lu stay sampai 9 detik pertama, lu swipe tuh. Iya. Nggak jadi nontonin, misal, Iya. nggak tahu apapun itu bentuknya. Ternyata gue udah tahu, swipe. 9 detik itu kehitung views nggak? Atau gimana? Hitung Nggak. views tuh dari detik berapa tuh? Detik kedua. Detik Views. kedua itu udah kehitung Dianggap views. benar. Dianggap views. Benar. Kan viewsnya gede-gede tuh, berarti jangan GR dulu ditonton sampai akhir ya. Benar. Bisa jadi dari detik kedua lu udah di swipe tapi udah kehitung angka. Benar. Jadi views itu terhitung saat udah 2 detik. Kalau si platform ya. Kalau platform tuh 2 detik. Jadi kita nonton 1, 2, dia swipe, udah kehitung 1. Kenapa dia pilihnya 2? Karena 2 itu udah dianggap lu masuk ya.
Dianggapnya benar. Ya terlepas apapun itu. Termasuk juga ini muncul di dashboard. Kalau kita advertiser pengiklan, Bang, itu juga ada KPI itu. Jadi memang ada tolak ukurnya. Memang kita juga bisa bayar per 2 detik gitu. Berapa biaya yang kita keluarin per orang nonton gitu. Artinya gue nggak tahu sih, maksudnya kenapa dia pakai itu realnya gitu ya, kan kita cuma nebak-nebak gitu ya. Kenapa si Meta pakai indikator itu? Tapi ya memang itu yang dipakai gitu. Ini yang istilah digital marketingnya click per view. Yes. CPV atau click per view ya, itu berapa benar. harganya? Ya, benar. Ketika ngeklik berapa satu kali view itu? Berapa CPV ratus? lebih ke cost per view, Bang. Sorry, cost per view, bukan click per view. Cost per view. Cost per view. Oh, biaya per tayang. Oh, oke. Dan kalau kita ke tadi kan yang organik ya, kita ke paid dulu ya. Kalau berbayar ads juga demikian, kenapa dia bisa boncos tuh ya? Karena ngaruh juga ke definisi tadi yang 3 detik pertamanya lo nggak bisa memikat deh. Sebetulnya pasti di ranah kayak gitu. Jadi kalau orang nggak nonton iklan sampai habis, bisa jadi kan misalnya gini ya, video sebuah iklan atau promosi apapun, nggak cuman iklan ataupun yang organik gitu kita posting. Kalau orang nonton misalnya poin penawaran kita ada di detik 15 dari 25 detik video, orang detik keempat udah boring videonya, ya nggak bakalan beli. Iya, karena tahu aja belum. Iya, ajakan buat gimana cara belinya aja, atau mungkin ada penawaran-penawaran, ada promo, ada apa, nggak ketonton. Lah, tapi kan nggak mungkin dijual di depan. Masa jual awal-awal langsung beli G-Water gitu, tiba-tiba langsung baru video dulu. Gimana caranya biar memastikan orang tua sampai akhir? Salah satu caranya tadi 3-3-3. Benar. Jadi manfaatin 3-3-3 untuk menjaga dia nonton full videonya. Entah mau 30 detik, 45 detik, pokoknya fokus pada 3-3-3 itu. Karena nanggung tadi. Karena buat nanggung. Kalau udah nanggung, orang kadang nonton gitu. Nah, penawarannya, promo-promonya, arahan untuk belinya, cara untuk daftarnya, itu kan ada di belakang tuh. Benar. Minimal lu tolong tuh. Benar. Tapi kalau iklan kenapa banyak boncos? Kalau dari pribadi gue nih ngomongnya adalah sebetulnya mungkin mereka berharapnya adalah gue keluar 100.000 pengen langsung balik 1 juta gitu. Nah, itu yang repot kan. Maksudnya repot tuh gini loh. Kan dari iklan nggak tahu-tahu kita keluarin duit kasih ke Instagram terus jadi duit balik ke kita, Instagram bayar. Bukan gitu kan? Bukan. Jadi iyalah. Itu yang harus mungkin teman-teman pada tahu ya. Artinya saat kita bayar, yang kita bayar itu kan bukan bayarin orang pembelinya dari mereka. Bukan. Yang kita bayar adalah impresi konten kita dimunculin ke Instagram. 10 misalnya gini, Rp15.000 muncul ke 1.000 orang. Pertanyaan lah, dari 1.000 berapa yang respon? Yang klik minimal deh berapa? Oh, yang klik misalnya 1%, berarti ada 10 dari 1.000. Ya. 10 orang nih, dari 10 orang berapa banyak yang misalnya lihat halaman penjualan kita? Okay. Kalau dari 10 misalnya lihat halaman kita, berarti ada berapa nih kemudian yang tertarik? Misalnya dia tukar, dia klik WhatsApp, dia apa? Berarti kan ada rantai perjalanan sebelum dari kita bayar kuasa 100.000 tadi sampai jadi penjualan. Itu yang harus diperhatiin. Cara ngejaga biar segede terus nggak berkurang-berkurang. Nah ya sebetulnya kan nonton tiba-tiba lari ke landing page atau ke website cuma dikit berkurang, masuk ke WhatsApp berkurang. Terus tarsok bayar besok, bayar lusa makin berkurang. Menjaga untuk tetap stay minimal nggak jomplang tuh gimana ya, Nick? Jadi kalau misalnya biar nggak jomplang sih ada beberapa teknologi ya. Hal yang ini gue teknis banget ya, Bang. Jadi kalau misalnya ada beberapa yang harus kita pahami, iklan yang paling bagus itu saat si iklannya bisa belajar feedback dari hasil yang kita dapat. Maksudnya gimana? Misalnya gini ya. Iklan, kalau misalnya kita iklan, kebanyakan teman-teman iklan itu kan gue keluarin 100.000, muncul ke 1.000 orang, cariin yang paling murah deh kliknya. Sampai segitu doang. Maka si iklan akan cariin, oh ini yang paling murah. Selesai. Tugasnya selesai. Karena kita suruhnya cariin klik termurah. Beda kalau kita bilangnya adalah, Bang cariin gue cost per WhatsApp yang paling murah. Nah, tunggu dulu nih. Cost per WhatsApp ini dari klik dulu nih. Dari klik ada nih tipe orang A, B, C, 10 macam misalnya gitu ya. 10 ini ternyata nggak sampai WhatsApp 9-nya, cuma 1. Nah, maka dia akan cariin yang nomor ke-10. 9-nya dia nggak akan cari lagi kemudian hari. Oh. Berarti kan kita harus menginstruksikan si iklan dengan benar dulu. Yeah. Kita maunya apa? Nah, kalau kita nggak mau kasih tahu dengan cara yang benar, lah dia nggak bakalan pinter, Bang. Kita pengen cariin gue pembeli gue tuh orang yang kontak WhatsApp gue misalnya gitu. Nah kalau kita nggak bisa instruksiin itu ke iklan, ke mesinnya, ya dia
nggak ngerti dia harus belajar yang mana. Cara instruksi ini itu loh. Nah, instruksi ini itu kita kenal namanya pixel, metapixel. Oke. Nah, metapixel itu yang harus kita setting kemudian. Ini rada teknis ya, tapi gue bilang nggak apa-apa dikit aja. Ntar kalau mau lengkap mungkin nggak bisa di sini ya teman-teman ya, karena gue kalau lihat Niko tuh detail tuh secara PowerPoint lo keluarinnya yang kayak gitu-gitu ya. Nanti mungkin nanti kita bahas deh gimana cara untuk mau detailnya lebih dalam. Tapi kalau untuk yang simpelnya dulu deh. Ya, jadi dari nanti pixel, akhirnya kita tahu nih, pixel ini kan ada beberapa macam event namanya. Event tuh mana yang kita panggil. Jadi kalau orang klik halaman doang, itu orang klik sih. Tapi kalau dia nggak klik WhatsApp, gue nggak mau. Iya. Jadi gue mau sampai WhatsApp. Maka WhatsApp itu eventnya beda lagi. Orang yang klik WhatsApp nih, nah cariin gue yang itu. Kita suruhnya cuman itu. Namanya adalah conversion ads dengan event trigger. Mabok loh. Gila ya. Nggak taruh. Yang enak aja deh belajarnya di mana deh. Nggak maksudnya kalau kayak gini nih gue butuh pencerahan secara visual nih. Nih teman-teman, kalau lo mau tahu, karena kalau dihabiskan di sini tuh gue susah banget mesti munculin dulu apa segala macam ya. Tapi mungkin lo ada nggak bisa bantu nggak audiens gue? Gimana caranya mereka benar-benar teroptimasi dengan detail, baik itu organik maupun paid. Organik maupun berbayar, karena dua hal ini mungkin lu bisa jelaskan secara gamblang, secara detail. Bisa ya? Bisa ya, karena kalau kayak gini nih gua ngerti, maksudnya gua ngewakilin lu nih. Lu mesti Niko harus pakai pulpen dulu. Bener. Kayak gitu-gitu tuh. Dan ini ngaruh ya. Dan lu bisa ngajarin juga gak gimana caranya biar lu ngiklan tuh meminimalisir boncos. Bener. Jadi gua sendiri memang ngajar, karena ya orang harus ditunjuknya tuh klik per klik sebetulnya, Bang. Oke, lu lebih banyak yang organik apa yang ads? Dua-duanya. Oh, maksudnya untuk Instagram gue pribadi? Iya, enggak, optimasinya teman-teman lu ngajarin ke mereka. Dua-duanya. Karena gini, organik itu dipakai buat teman-teman yang memang pengen organik, bicara tentang long term. Oke. Tapi kalau gue ngajarin tentang iklan, kelas yang bicara tentang ngajarin tentang orang beriklan, gue percaya adalah kalau lu spending uang berbayar, itu uangnya harus balik. Jadi lu bisa bikin return itu? Benar. Nah, itu yang kita pelajarin sebelum di kelas. Gimana cara benernya, cara settingnya. Oh, ini nih yang jadi persoalan nih. Ya, karena settingnya salah. Settingnya salah. Karena salah instruksi kan. Meskipun konten udah bobot mau ditonton nih 3 detik pertamanya. Iya, itu nggak ada masalah sebetulnya. Tapi siapa sih yang bisa buat garansi kayak gitu? Kalau kita nggak tahu di mana ya belajar segala macam, itu yang repot gitu. Ini nih. Jadi yang kita mau rakit itu, Bang, kalau nggak ada komponennya semua, nggak ada panduannya juga repot. Oke, panduan ya. Dan lu bisa bagikan panduannya. Nah, lu bisa bocorkan panduannya. Ya, nah itu yang ditawarin sebetulnya. Dalam bentuk apa? Ya kan kita buatnya video, butuh bayar hosting segala macam. Akhirnya harus dibuat bayar kan, untuk biaya lah, coverage kayak gitu. Nah, dibuatnya akhirnya online, kelas online, video, orang bisa tonton, klik per klik. Kenapa? Kan kelihatan mouse-nya, di mana kliknya. Ngulang nggak dimarahin gitu. Bener-bener kayak gitu aja deh nih. Para kader mereka online bisa ya? Online. Dan karena kan ngejangkau dari segala penjuru di Indonesia. Buat teman-teman, gini aja deh, gimana kalau kita belajar bareng-bareng? Karena jujur gue udah follow Niko juga sebenarnya udah lama ya. Gue ngikutin lo punya live dan seterusnya gitu kan di IG, macam-macam lah. Dan member lo udah 20 ribuan lebih 25.000 something lah. Dan mereka yang didapat gimana? Biasanya kalau udah di dalam Telegram dicuekin tuh. Enggak, itu tim pada jawabin semuanya. Bahkan teman-teman udah pada pintar tuh, rajin banget dia jawabin. Jadi itu senengnya karena kan sering update ya. Sering update, terus gitu ada studi kasus yang mereka juga sharing. Nah, dalam komunitas kayak gitu Telegram. Tapi knowledge-nya harus sama dulu gitu. Komunitas lo. Benar. Banyak gede komunitas Telegram itu ya. Yes. Lu buka kapan terdekat? Kelas kelasnya kapan aja, bisa diakseskan, videonya udah ada. Oh, tinggal nonton. Tinggal nonton dulu, baru nanti kita diskusi di dalam grup. Oh, lah enak dong, tinggal nonton. Nah, iya. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya di grup. Benar, kayak gitu. Powerful nih, guys. Lo lihat ya, maksudnya lo optimasi di IG juga caranya mungkin udah bertahun-tahun. Kenapa mungkin nggak ngangkat? Jangan-jangan ada panduan yang nggak lengkap nih. Puzzle yang hilang atau mungkin belum lo temukan. Nah, caranya, kabar gembiranya, Niko akan bagikan trik-triknya, panduan-panduannya. Ya tentunya ya dia juga udah expert lah di bidang Instagram ya. Nah, kita bantu teman-teman, klik aja link di deskripsi di bawah. Itu langsung masuk ya. Lu tinggal baca aja di situ. Nah, ya lu tinggal nonton aja videonya, lu tinggal ambil. Itu kisaran berapa sih, Bro?
Di kisaran 190 ribuan lah bang. Sekali bayar seumur hidup lagi. Lu jangan bercanda. Masa lu kasih ilmu kayak gini 190 ribu? Enggak, karena iya gue juga banyak kena demo awal-awal buat. Kenapa? Karena gue pengennya orang-orang itu punya standar belajar yang benar dulu gitu. Baru enak ngomongnya. Kan kalau enggak, ibu busa bang ngomong ngulang-ngulang mulu gitu. Maksudnya. Ya yang penting orang bisa belajar dulu gitu. Nanti ada tuh level naik ya, expertnya. Sebenarnya kita bisa bikin kolaborasi tuh bro kalau lu mau. Masuk. Ya nanti kita omongin di belakang ya. Ya maksudnya dia Instagramnya, nanti gue mungkin dari sisi medianya, YouTube-nya. Nanti kita bahas. Nanti setuju nggak teman-teman? Kalau lu setuju, siapin lagi satu link ini di bawah dong. Gue mau ngukur Google Form. Kalau emang rame yang daftar, di luar dari yang tempat lo ya, untuk kolaborasi kita berdua. Ini daftar dulu loh. Ini belum ada. Gue juga asal tembak-tembak aja sih. Yes. lo masuk situ, formnya nanti kita siapin. Kalau emang rame, kita langsung cemplungin aja ke Zoom atau apa. Benar. Karena kita butuh edukasi gitu sih bang. Kalau kita ngobrol nggak sefrekuensi itu kan kurang ya. Kurang greget gitu loh. Ntar bulat ke titik nol gitu. Kalau kata brand mana. Oke. Ya. Jadi lebih seru kalau misalnya sama-sama punya base pengetahuan yang sama lah kayak gitu. Ya, boleh teman-teman ya. 190 ribu seumur hidup. Ya. Dahsyat. Berapa lama tuh videonya? Ntar ada modul. Kurang lebih 40-60 modul. 60 modul. Tuh kalau dibagi 100 ribu kali dibagi 60 berapa tuh per modulnya tuh? Murah. 6 ribu. 6 ribu. Ya enggak lah, cuma sekitar berapa? 2-3 ribu? Oh iya bener. 2-3 ribu per modul. Gas! 1.600. Iya. Naikin bro, gue gak terima gue. Jangan bang, yang penting orang banyak belajar gitu loh manfaatnya. Itu dia tuh. Alhamdulillah Niko udah bantu ya kita punya audiens lah ya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa scale up ya, karena perhelatan di Instagram tuh masih banyak banget yang gue pun ngelihat. Mungkin gue nggak expert dia ya dari sisi Instagram ya, tapi gue ngeliatin ternyata aduh ini kaidahnya masih salah nih, aduh kaidahnya kok masa foto minat DM gitu, maksud gue terus postingan baru kedua kenapa lu tiba-tiba langsung jualan gitu. Tadi udah dibocorin. Nah kalau mau detailnya semuanya dari 60 modul itu detail dari lu buat akun dari awal bisa tuh ikutan. Yes. Dari awal banget. Contoh-contoh yang udah ada siapa kira-kira? Mungkin lu mau sebut nama atau mau sebut yang udah pernah belajar sama lu terus akhirnya kontennya tuh dari 0 sampai berapa ratus ribu followers. Sebetulnya gitu. Kebanyakan karena yang ikut itu brand, orang juga banyak ya. Brand boleh. Gue juga gimana ya bilangnya? Ya banyak sih bang. Lihat di landing page lah. Tinggal ketik bit.ly Niko kasih solusi. Itu jelasin banyak, semua bukti-buktinya juga ada di situ. Lebih better. Ada dari mereka-mereka yang udah pernah berhasil ya? Iya pasti. Banyak lu. Mungkin enggak lah. Ngeri. Ya, ini harga spesial teman-teman. Cek aja di deskripsi di bawah. Nanti kita ketemu lagi. Mungkin jangan-jangan siapa tahu kita bisa bikin kelas yang berikutnya bro ya. Kayaknya harus. Harus bro, ayo dong. Gue banyak kolaborasi sama mereka-mereka semua karena yang khusus untuk Instagram belum ada nih. Nanti kita bedah tuh. Ya kita bikin aja 2 kelas tentang platform. Gue bahas YouTube, lo bahas IG deh. Jos. Ya enggak, gue juga bangun YouTube baru 2 tahun, gue juga punya formulanya nanti. Setuju nggak teman-teman? YouTube dan IG tuh. Nanti untuk bikin sesuatunya lo bangunnya kolamnya buat teasernya di IG, misalnya apa segala macamnya buat jualannya. Bangun kolamnya di media di YouTube-nya misalnya. Itu penting tuh. Bro, bismillah deh bro nanti. Ya, kalau lu banyak ya, kalau formnya banyak, isinya kita buatin. Just. Nanti dikabarin sama tim kita berapa, nggak usah mahal-mahal lah, sekitar 70 juta lah. Enggak. Kita kasih solusi.